Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya mengenai pandangan saya terhadap market gold saat ini dan potensi pergerakan ke depannya. Dan tentu saja semua ini didasari dari technical analysis, fundamental, dan kondisi geopolitik saat ini. So, langsung saja kita lihat bahwa pergerakan gold saat ini per hari ini cenderung tertekan dengan cukup kuat ya. Dapat kita melihat bahwa di sini ada tekanan sellers yang cukup kuat sehingga terjadinya candle bearish seperti ini. Dan hal ini ada alasan di balik terjadinya penurunan yang cukup kuat ini, yaitu dapat kita melihat dengan sentimen geopolitik saat ini. Di sini sebelumnya ada sentimen, ada statement dari media Iran yang mengatakan bahwa Iran sudah ada draft awal kesepakatan tidak resmi dengan AS, dan di sini AS disebutkan akan menarik sebagian kekuatan militernya dari sekitar Iran dan menghentikan atau naval blokade terhadap Iran. Sebagai gantinya, kita lihat Iran akan mengembalikan arus kapal dagang di Strait of Hormuz ke level normal sebelum perang dalam 1 bulan. Dan jalur Hormuz nantinya akan dikelola oleh Iran dan Oman. Nah, dalam beberapa statement ini, di sini ada pengecualian untuk kapal militer. Jadi kapal militer tidak termasuk dalam perjanjian. Artinya, tensi militer sebenarnya masih ada. Kita melihat untuk balasan jawaban dari White House. Di sini bahwa White House bilang tidak ada draft atau kesepakatan tidak resmi antara Iran dan US. Di sini terdapat bantahan mengenai statement dari media Iran tersebut dari White House ya. White House membantah adanya draft kesepakatan. So, kita lihat juga di sini Trump menolak memberi sanctions relief penuh hanya karena Iran menyerahkan uranium. Lanjut, di sini kita lihat we are not there yet. Di sini Trump mengatakan we are not there yet, we are not satisfied, maybe we don't finish it. Ya, ini menunjukkan bahwa negosiasi ini masih alot dan belum ada kepastian deal. Jadi, apa arti sebenarnya? Di sini kita lihat bahwa kita dapat simpulkan Iran mencoba menunjukkan adanya progres diplomatik. Di sebelumnya, TV Iran seolah ingin memberi sinyal konflik mulai mereda, jalur Hormuz akan normal, blokade bisa dihentikan. Ini bisa jadi tuh ini sebagai bagian dari diplomatic pressure ya, atau upaya menenangkan market dan internal domestik. Tetapi di sini AS masih keras soal nuklir nih. Di ini Trump mengatakan tetap mempertahankan red lines. Iran tidak otomatis dapat sanction relief. AS belum puas dengan proposal saat ini, dan uranium enrichment masih jadi masalah utama. Jadi dapat disimpulkan dari core konfliknya ini belum selesai. Jadi sekarang market melihat ada pembicaraan tapi belum ada breakthrough atau terobosan. Begitu untuk statement geopolitik terupdate, dan dapat kita lihat dampaknya ketika media Iran mengeluarkan statementnya membuat market gold mengalami penurunan yang cukup kuat karena media Iran mengatakan negosiasi berjalan baik. Jadi pelaku pasar mengindikasikan bahwa ya ini akan menjadi positif dan market safe haven tidak akan menarik lagi bagi mereka. Dan tentu saja terdapat bantahan dari pihak AS sehingga market saat ini masih terlihat ambigu.
belum jelas arahnya kemana, karena menurut saya saat ini pergerakan sesungguhnya masih akan menunggu hasil final dari negosiasi AS dan Iran. So ya, seperti itu untuk geopolitik yang terbaru. Dan menurut technical analysis sebenarnya tidak jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Di sini masih dalam skenario. Kita melihat time frame daily-nya, pergerakannya cenderung di dalam sebuah bearish channel ya, seperti ini. Oke. Sebelumnya market reject cukup kuat dari support line-nya, and then menurut channel principle, ketika harga sebelumnya berhasil reject dari support line-nya, potensi pergerakan selanjutnya testing menuju ke area resistance line-nya. Tetapi pergerakan saat ini pergerakannya cenderung sideways di area middle range dari channelnya ya. Dan ya, ini normal, pasti ada alasan di balik ini, karena pelaku pasar masih menunggu hasil final dari negosiasi gencatan senjata tersebut. So, seperti itu. Di sini hari ini mengalami penurunan, dan kalau kita tarik Fibonacci dari swing lows ke swing high-nya, pada penurunan ini berada dekat pada area level golden ratio-nya. Jika kita menambahkan simple moving average 200, ya dapat kita lihat ya, di sini terdapat dua confluence, yaitu golden ratio dan SMA 200, dan dapat dikatakan bahwa ini merupakan area support yang cukup kuat karena terdapat dua confluence tersebut ya. Dan ya, golden ratio dan SMA 200 ini sangat bisa menjadi consideration ya untuk kita menjadikan area tersebut sebagai area supportnya. Seperti itu untuk time frame daily-nya. Berlanjut kita ke time frame 4 jam ya. Oke, seperti ini. Dan pada time frame 4 jamnya kita lihat juga bahwa market cenderung bergerak di dalam sebuah bearish channel. Sebelumnya saya melihat di sini terdapat triangle pattern ya, seperti ini yang terjadi kemarin, dan pada pergerakan kemarin dia berhasil breakdown dari support line-nya and then melanjutkan penurunannya. Dan ini sesuai dengan symmetrical triangle principle ya. Ketika price berhasil breakdown, maka potensi pergerakan selanjutnya yaitu mengalami penurunan seperti ini. Oke, ya, di sini kita melihat ada level support dari previous low sebelumnya. Nah, ketika sebelumnya harga berhasil tereject dari resistance line-nya, and then kita melihat terdapat tekanan sellers yang cukup kuat pada tanggal 15 Mei-nya. Dan dia mengalami konsolidasi cenderung symmetrical triangle breakdown, dan pada saat ini market testing pada area support dari low sebelumnya, golden ratio dan support line-nya. Nah, di sini terdapat 3 confluence ya yang kita lihat pada time frame 4 hour. Jadi ini bisa dikatakan ya area yang cukup kuat yang bisa dipertimbangkan oleh pelaku pasar sebagai area demand-nya, sehingga ini bisa memicu adanya reaksi dari buyers ya, seperti itu.